Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di lokasi 371 Anugrah Farm yang lokasinya di Kabupaten Cirebon, di Komplek Korpri di Sumber Cirebon guys. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait pengalaman dari bisnis dombanya Mas Agung yang selaku ownernya nih guys. Nah, kita akan ketemu langsung dengan beliaunya dan akan bersilaturahim, tanya jawab terkait pengalaman di usaha ternak dombanya guys. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Mas Agung, ini yang pertama mau silaturahim, yang kedua, nah yang saya dengar kan Mas Agung basic keilmuannya itu sarjana peternakan dari Universitas Pajajaran. Nah, ini kita mau nanya terkait masalah bisnis dombanya nih Mas Agung. Awal mula kenapa Mas Agung suka di bisnis ternaknya, atau karena basic atau karena apa nih Mas? Kalau yang pertama kenapa saya menggeluti di bidang peternakan, karena hobi sih pertama. Karena hobi. Ya, yang pertama hobi, terus yang kedua karena setelah terjun benar-benar terjun di lapangan ya alhamdulillah yang saya lihat prospeknya menjanjikan. Kalau untuk sektor di pertanian peternakan itu sendiri kedepannya insya Allah menjanjikan gitu. Yang penting dari diri kitanya sendiri mau lah gitu. Iya. Terus yang yang jadi latar belakang kenapa saya ngebangun kandang gitu, paling seperti itu sih. Nah, berdasarkan pengalaman di berternak domba, nah itu ada apa namanya suka dukanya nggak Mas Agung? Dari pengalaman selama 4 tahun ini nih Mas Agung. Suka duka sih, kalau suka ya dari segi materi lah, insya Allah hasil penjualan dan lain sebagainya itu kan bisa dianggap suka. Dari kita bisa ngelihat ternak-ternak kita sehat sendiri pun bagian dari kesukaan kita itu sendiri. Kalau dukanya ya dari beberapa teknis di lapangan lah, mungkin ada yang miss atau ada yang ngeblast dari yang kita rencanakan, itu ya bagian dari yang dukanya sih kalau menurut saya. Nah, kalau dari hasil apa namanya kotorannya, apakah Mas Agung memanfaatkan untuk jadi pupuk ataukah jadi apa gitu? Ya. Kalau untuk di sini karena memang populasi saya masih ya belum terlalu besar lah, belum ya. terlalu Jadi, besar, belum betul. terlalu besar. Ya alhamdulillah kalau untuk pupuk sih kita banyak yang Minta? ambil, banyak yang minta Gitu. untuk tanaman, untuk di sawah juga. Ya diambil secara gratis aja gitu, paling seperti itu, nggak yang saya bisnisin, belum sih. Betul. Belum ke arah situ. Nah, kalau dari segi ini kita bicara masalah hitung-hitungan matematika nih Mas. Nah, kalau dari BEP misalnya Mas Agung apa namanya beli domba, terus biaya high cost, biaya pakan atau apa itu, dari segi keuntungannya seperti apa tuh Mas? Kalau boleh tahu nih Mas. Kalau untuk dari segi keuntungan tergantung manajemen sama berapa hewan yang kita pelihara. Jadi untuk berapa biaya, contoh HPP yang kita peroleh itu tergantung dari berapa hewan yang kita pelihara dan modal, intinya seperti itu, modal belanja lah. Kalau untuk di kandang 371 Anugrah Farm sendiri sih stabil di angka margin bersih ya. Stabil di alhamdulillah ya, range-nya 8 sampai dengan 1 juta, 800 sampai dengan 800 sampai 1 juta. Ya, itu karena kita penggemukan ya. Kalau untuk trading sih mungkin di bawah itu. Trading maksudnya pengembangbiakan. Kalau trading itu sendiri atau jadi gimana? Domba beli di kita cuman berapa lama nanti kita jual lagi gitu. Oh gitu, Jadi sistem jual beli. Sistem langsung, jual beli langsung. Nah, kalau di apa namanya bisnis di kandangnya Mas Agung itu selain untuk pengemukan di apa namanya Idul Adha, ada bisnis lain, apakah akikah ataukah jual beli harian ataukah gimana ini? Kalau bisnisnya Mas? Kita sih sebenarnya fleksibel ya. Jadi apa namanya, buat akikah ada, buat boleh, akikah ada. Ya, buat syukuran boleh, buat yang beli seneng tiba-tiba ada petani atau yang apa mau lihat mangga suka ambil boleh gitu. Jadi kalau di kandang kita ini fleksibel sih. Jadi jual beli harian ada, akikah ada, buat syukuran pun juga ada gitu. Nah, kalau di kandang Mas Agung sendiri itu apa namanya dalam hal pembelian itu apakah ke pasar hewan ataukah ke petani ataukah apa namanya ke mana gitu Mas, sumber-sumber untuk pengadaan yang di stoknya Mas Agung? Kalau untuk di kita itu sendiri sih rata-rata ya pasar. Di pasar. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ngelihat kayak petani-petani sekitar. Petani-petani sekitar. Juga beberapa yang petani datang membawa dombanya, kalau emang cocok kita ambil gitu, kita pindahin ke kandang kita gitu. Lebih seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa rekan-rekan sekitar juga yang di wilayah Sumber kita saling tukar-tukar gitu. Jadi kayak saya punya domba ini, terus yang di sana punya domba itu, ya kita sharing aja gitu. Kita sharing domba, kita mainnya namanya juga sama-sama peternak gitu. Iya.
Ini gitu sih. Nah ini yang di kandang kan rata-rata penggemukan lah ya. Apakah ada rencana ke depan misalnya untuk breeding atau kamu misalnya apa pengeluaran domba bukan hanya apa tahunan misalnya bisa untuk bisnis harian atau misalnya Mas Agung ada strategi untuk misalnya mau ngejual di pasar hewan ataukah gimana gitu untuk kedepannya Mas? Kalau untuk strategi ke depan sih insya Allah kita tetap di penggemukan. Di penggemukan. Tapi kita mainannya momen. Jadi contoh seperti ini kayak momen di mana konsumsi daging sedang meningkat, konsumsi daging domba sedang meningkat, kita penggemukannya dalam arti ya tidak menutup kemungkinan kalau untuk konsumsi daging kan domba betina juga masuk ya. Betul. Jadi kita mainannya penggemukan domba betina, termasuk di dalamnya nanti kita juga penggemukan domba-domba yang ya kayak tadi kayak trading gitu, kita beli contoh kurus, dipelihara seminggu udah agak berisi, kita mandikan, kita poles, kita gantengin, kita jual lagi gitu. Jadi untuk kedepannya sih kita lebih ke seperti itu dulu gitu. Itu yang terdekat seperti itu. Kalau untuk di pengembangbiakan itu sendiri sambil berjalan mungkin. Berjalan. Ya, sambil berjalan. Nah ada planning untuk buka lapak Mas misalnya contoh di pasar hewan atau apa gitu? Kalau untuk lapak di pasar hewan sih sebenarnya udah ada kayak bagian dari tim kami lah. Kita gitu. Udah rekan-rekan gitu udah gabung. Kayak saya punya domba, saya pengen bawa ke pasar ya saya kasihkan aja gitu. Tolong pang ngejual ke lah. Seperti gitu, itu ya benar. Bareng-bareng lah intinya bareng. Iya. Nah ini kalau bicara masalah strategi marketing atau strategi penjualan kan saat ini cuman hanya di Idul Adha aja. Nah kalau misalnya nanti ke depannya misalnya ada sampai akikah, sampai misal untuk seserahan ataukah untuk apa, nah itu strategi promosinya gimana tuh Mas? Kalau untuk strategi promosi kita sih tetap kalau untuk yang seperti itu orang lain yang melihat kandang kita gitu. Contoh kayak orang lain melihat kandang kita dari sosial media atau dari mulut ke mulut yang setelah menyampaikan bahwasannya di sumber ada nih kandang gitu. Bisa buat akikah, bisa buat syukuran juga kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Betul. Ada apa tips nggak Mas untuk misalnya peternak pemula terkait masalah bagaimana caranya supaya berternak yang baik, yang bagus, berkualitas dan hasil juga menguntungkan gitu Mas? Ada tips Mas? Kalau untuk tips-tips atau ya kita sama-sama sharing lah buat peternak-peternak yang baru sih yang penting konsisten. Pakan apapun itu, manajemen seperti apapun itu, asal manajemen yang baik, insya Allah hasilnya pun bagus gitu. Yang penting kita konsisten. Jadi kalau untuk tips menurut dari saya itu sendiri ya seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan teori atau ilmu-ilmu di lapangan juga seenggaknya sudah mengetahui lah. Jadi nggak polos-polos banget, nggak yang baru mulai banget gitu. Karena yang ditakutkan kita itu kan melihara hewan yang bernyawa ya, hewan hidup, tidak bisa atau bukan dalam bentuk barang mati gitu. Jadi ya resikonya pun cukup besar sebenarnya kalau memang kita manajemennya tidak menguasai. Nah terkait masalah ini terkait masalah makan nih Mas, maksudnya pakan gitu ya. Ini rata-rata kan dapat hasil beli semua nih Mas. Apakah itu tebon jagung ataukah itu konsentrat. Nah itu sistem ininya perhitungannya gimana nih Mas? Kalau sistem perhitungan tetap per kilo, nanti hitungannya berapa kilo yang kita berikan ke ternak itu menjadi biaya kosnya untuk hewan itu berapa sendiri. Kosnya ya? Ketika jadi gini sebenarnya kalau untuk pengemukan dengan metode bahan kering yang kita cari itu adalah pertambahan bobot badannya untuk menutupi kos yang kita keluarkan. Jadi gitu, jadi jangan sampai kita pakan beli tapi pertambahan bobot badannya itu nggak ada perubahan. Betul. Malah jadi, biaya tinggi malah. Jadi penting manajemen sama pertambahan bobot badan itu yang kita cari. Jadi kalau kos insya Allah pasti ketutup. Kalau pertambahan bobot badannya itu kita bisa menguasai lah atau bisa target nih tembus nih gitu. Setelah kita sampling, kita grading, hasilnya tembus ya insya Allah pasti nutup. Walaupun kita pakan beli. Nah ini berdasarkan pengalaman saya nih Mas. Kalau di beberapa kandang kalau misalnya domba itu ibaratnya selalu mengembik terus. Apakah itu lapar ataukah gimana? Ini di kandangnya Mas Agung istimewa nih. Makan tenang terus nggak ada gimana gitu, itu karena kecukupan dari komposisi pakannya atau gimana nih? Betul. Jadi kalau untuk prinsip di ternak itu sendiri atau sesuatu yang bernyawa lah dia itu asal kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya sudah terpenuhi insya Allah diam gitu. Pasti patokannya diam. Ketika nutrisi dalam tubuhnya tidak terpenuhi walaupun pemberian pakannya banyak ya pasti tetap berisik gitu. Tetap berisik. Contoh gini deh simpelnya,
kayak orang atau makhluk hidup tuh ngerasa kenyang karena kadar gula dalam tubuhnya sudah terpenuhi. Dia makan banyak tapi kadar gulanya tidak terpenuhi, ya masih lapar gitu. Ngerasanya masih lapar. Ya, jadi intinya kebutuhan protein, terus PDN dan sebagainya itu sudah terpenuhi. Ya, di pakannya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau sudah terpenuhi ya domba tenang gitu. Jadi nggak sampai ribut aja. Nggak sampai berisik. Ada beberapa kandang yang saya silaturahim kan apa di silaturahim lihat ke kandang ke dombanya kok ngembik terus kayaknya kayak lapar terus kasih masih kayak bundala kayak masih butuh pakan lagi gitu. Ini pas dilihat kandang ini tenang semua ini kan. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa sih saya maksudnya kita sama-sama belajar. Kalau pemberian rumput misalkan full rumput pun nggak masalah. Itu bagus. Asalkan gimana nih? Asalkan ada apa gimana? Ada tipsnya? Jadi ini mah kita sama-sama belajar. Kalau untuk yang saya ketahui dari dunia pendidikan yang sebelumnya, saya belajar bahwasannya kalau pemberian pakan dalam bentuk fresh itu kita pakainya 10% dari bobot badan. 10% dari bobot badan. Jadi contoh domba yang kita pelihara ini bobotnya 20 kilo nih. 20 kilo betul. Berarti kan 10% dari 20-nya itu kurang lebih berarti 10% berarti sekilo ya. Sekilo ya betul. Dari 20% itu. Jadi pemberiannya itu sekilo gitu. Satu ekor itu. Ekornya. Iya walaupun hijauan gitu ya. Seperti itu gambarannya Mas ya. Ini terima kasih lagi untuk Mas Agungnya nih silaturahim, bertanya-tanya tentang berbagi ilmu, apalagi Mas dunia pendidikannya sama dengan yang sekarang dijalanin. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Sama-sama ya betul Mas, betul. Sharing-sharing aja. Kalau ada teman-teman peternak, mangga main aja ke sini ke kandang kita, ke kandang kami. Oke. Nanti insya Allah kita juga berkunjung lah. Boleh. Nanti gini aja Mas, barangkali nanti ada yang ingin nanya alamat, nomor HP atau IG Mas Agung nanti akan ditampilkan di deskripsi di channelnya saya Mas ya. Oke. Mas Agung terima kasih atas waktunya. Manfaat selalu, terus sukses selalu Mas Agung ya sama domba bisnis ternak dombanya berkah ya Mas ya. Terima kasih Mas Agung ya. Assalamualaikum. Nah, itu guys, kita berdiskusi dengan Mas Agung. Beneran beliau ini narasumber di 37 Anugerah Farm dengan basic keilmuannya juga ada, yaitu beliau ini sarjana peternakan di Universitas Padjadjaran Bandung guys. Semoga silaturahim sama tadi bertukar pikirannya bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, and comment ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.